Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu ukuran penyebaran data kelompok. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rendra Erkandiva, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah statistik. Adapun anggota kelompok 3, yang pertama Aulia Soraya Devi dengan NIM 1264012020054. Yang kedua Aurelia Vindi Ardiana dengan NIM 12640120055. Yang ketiga Awit Tantri Wilujeng dengan NIM 1264012002056. Yang keempat, Bara Fitra Kustianingrum dengan NIM 1264012002057. Dan yang terakhir yaitu Binti Nurfadilah dengan NIM 1264012002058. Materi yang akan kita bahas adalah ukuran penyebaran data kelompok dengan subtema. Yang pertama tabel frekuensi, yang kedua ukuran letak, dan yang ketiga adalah ukuran dispersi. Materi yang pertama adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah sebuah data yang diperoleh berupa data acak atau data mentah lalu dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Bagian-bagian tabel frekuensi yang pertama adalah kelas-kelas, yang kedua batas kelas, yang ketiga tepi kelas. Tepi kelas dibagi menjadi dua, tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Yang keempat adalah titik tengah kelas, yang kelima interval kelas, yang keenam adalah panjang interval kelas, dan yang ketujuh adalah frekuensi kelas. Tabel frekuensi dapat dibuat dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan data terkecil ke terbesar. Yang kedua, menentukan jangkauan atau range dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Yang ketiga adalah menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data dan K adalah banyaknya kelas. Hasilnya nanti biasanya akan dibulatkan ke atas. Contoh data di atas adalah data yang belum urut atau data acak. Yang kita harus lakukan adalah mengurutkan data di atas dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, mencari jangkauan dengan mengurangi data terbesar dan data terkecil. Data terbesar di sini adalah 82 dan data terkecil adalah 65. 82 dikurangi 65 hasilnya 17. Yang ketiga, mencari banyaknya kelas dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data. Banyaknya data adalah 40. 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 5,3 hasilnya 6,3, dibulatkan menjadi 6. Yang keempat, mencari panjang interval kelas dengan menggunakan rumus jangkauan dibagi banyaknya data. 17 dibagi 6 hasilnya 2,83, lalu dibulatkan menjadi 3. Dan yang kelima, menentukan batas kelas pertama dengan menggunakan data yang terkecil, yaitu 65. Dan tabelnya akan menjadi seperti ini. Materi selanjutnya adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi adalah dua grafik yang biasanya digunakan untuk menggambarkan tabel frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari tabel frekuensi, sedangkan poligon frekuensi adalah grafik garisnya. Contoh, distribusi frekuensi hasil pengukuran tinggi badan 50 siswa. Disajikan tabel sebagai berikut. Untuk membuat histogram dan poligon frekuensi, kita harus mencari tepi interval kelas terlebih dahulu. Pada sisi sebelah kiri merupakan tepi bawah kelas. Untuk mencari tepi bawah kelas, pada data interval kelas sebelah kiri dikurangi 0,5. Pada sisi sebelah kanan adalah tepi atas kelas. Untuk mencari tepi atas kelas, pada data interval kelas sebelah kanan ditambah 0,5.
Pada interval kelas pertama 140-144, tepi bawah kelasnya ada 139,5. Untuk tepi atasnya 144,5. Pada interval kelas kedua 145-149, tepi bawahnya adalah 144,5, sedangkan tepi atas kelas 149,5. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya menggunakan rumus seperti itu. Untuk mencari titik tengah menggunakan rumus setengah dikali batas bawah data ditambah batas atas data. Pada interval kelas pertama titik tengahnya yaitu setengah dikali 140 ditambah 144 ketemu 142. Untuk interval kelas kedua titik tengahnya yaitu setengah dikali 145 ditambah 149 ketemu hasilnya 147. Dan untuk kelas-kelas selanjutnya menggunakan rumus seperti ini. Untuk membuat histogram, data yang digunakan adalah data tepi kelas dan frekuensi. Untuk membuat poligon frekuensi menggunakan data nilai tengah dan frekuensi. Jenis-jenis distribusi frekuensi yang pertama adalah distribusi frekuensi biasa, merupakan distribusi frekuensi yang hanya berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data atau kelas. Ada dua jenis distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi relatif. Jenis distribusi frekuensi yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif, merupakan frekuensi yang dijumlahkan. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Pembahasan materi yang kedua tentang ukuran letak. Yang pertama adalah kuartil data kelompok. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi menjadi 4 sama besar. Terdapat 3 nilai kuartil pada data kelompok, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Contoh, tentukan nilai Q3 sama dengan kuartil atas dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Penyelesaian yang pertama adalah kita harus mencari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Lalu kita menjumlahkan frekuensinya. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 4 hasilnya 40. Langkah yang kedua yaitu menentukan letak kuartil. Kita mencari Q3 terlebih dahulu atau kuartil atas dengan menggunakan rumus 3/4 dikali jumlah frekuensi. 3/4 dikali 40 hasilnya 30. Lalu menentukan panjang kelas. Panjang kelas dari data tersebut adalah 5. Letak Q3 terletak pada frekuensi kumulatif 36 dan pada kelas interval 70-74. Titik bawah dari 70-74 yaitu 69,5. Frekuensi yang terletak di frekuensi kumulatif 36 adalah 8. Frekuensi sebelum Q3 yaitu 28. Lalu kita masukkan rumus untuk Q3 atau kuartil atas, yaitu titik bawah ditambah 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. 69,5 ditambah 3/4 kali 40 dikurangi 28 dibagi 8 dikali 5. 69,5 ditambah 120 dibagi 4 dikurangi 28 dibagi 8 dikali 5. 69,5 ditambah 30 dikurangi 28 dibagi 8 dikali 5. 69,5 ditambah 2/8 dikali 5 hasilnya 70,75. Yang B, mencari kuartil bawah atau Q1 dengan menggunakan rumus 1/4 dikali jumlah frekuensi. 1/4 dikali 40 hasilnya 10. Panjang kelas adalah 5. Letak Q1 terletak pada frekuensi kumulatif 10 dan pada interval kelas 55-59. Jadi titik bawahnya adalah 54,5. Frekuensi yang terletak di frekuensi kumulatif 10 adalah 6. Frekuensi sebelum kelas Q1 yaitu 4. Lalu kita masukkan rumus untuk Q1 atau kuartil bawah, yaitu titik bawah ditambah 1/4N
dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. 54,5 ditambah 1/4 dikali 40 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 5. 54,5 ditambah 40/4 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 5. 54,5 ditambah 10 dikurangi 4 dibagi 6 dikali 5, hasilnya 59,5. Yang kedua adalah desil data kelompok. Desil adalah nilai-nilai yang membagi menjadi 10 bagian. Rumus desil data kelompok sebagai berikut. Titik bawah ditambah I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali P atau panjang kelas interval. Contoh, hitunglah desil kedua. Penyelesaian yang pertama adalah kita menjumlahkan frekuensi terlebih dahulu. 3 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 20. Karena pertanyaannya adalah desil kedua, jadi 2/10 dikali jumlah frekuensi. 2/10 dikali 20 sama dengan 4. Artinya letak D2 berada pada kelas 6 sampai 10. Lalu kita masukkan rumus desil kedua, yaitu titik bawah ditambah I per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang interval kelas. 5,5 ditambah 2/10 dikurangi 3 dibagi 5 dikali 5. 5,5 ditambah 4 dikurangi 3 dibagi 5 dikali 5, hasilnya 6,5. Jadi nilai desil kedua adalah 6,5. Materi selanjutnya yaitu persentil. Persentil membagi data menjadi 100. Untuk dapat mengetahui persentil dari data kelompok, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengetahui letak titik persentil, yang dapat dirumuskan dengan IN per 100. Kemudian rumus dari persentil data kelompok sendiri dapat dituliskan yaitu PI sama dengan TP ditambah dalam kurung I per 100 kali N dikurangi dengan FK per FI dikali dengan P. Dengan keterangan yaitu I sama dengan bilangan bulat kurang dari 100, TP adalah tepi bawah kelas persentil, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan frekuensi kumulatif kelas sebelum persentil, dan FI frekuensi kelas persentil, serta P adalah panjang kelas interval. Contoh, tentukan persentil ke-75 dari modal dari 40 perusahaan yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Dapat diketahui dari tabel distribusi frekuensi tersebut terdapat data berupa modal, kemudian nilai tengah, frekuensi, dan hasil perkalian dari frekuensi dengan nilai tengah. Penyelesaian soal. Untuk dapat menyelesaikan soal di atas, maka yang perlu dilakukan pertama adalah mengetahui letak persentil ke-75 dengan cara 75 dikali 40 per 100 sehingga diperoleh 30. Otomatis masuk ke kelas 5 yaitu 148 sampai 156 yang didapat dari jumlah frekuensi tiap kelas sampai ke 30. Untuk dapat menentukan persentil ke-75 itu sendiri, maka kita memerlukan data berupa TP atau tepi bawah kelas persentil, yakni 148 dikurangi dengan 0,5 sama dengan 147,5. Dan FK atau frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas persentil yaitu 29, dan P atau panjang interval kelas yaitu 9. Sedangkan F-nya atau frekuensi dari kelas persentil adalah 5, sehingga diperoleh persentil ke-75 yaitu 149,3. Materi selanjutnya yaitu ukuran dispersi. Dispersi merupakan ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Jangkauan sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai beda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi. Adapun rumus jangkauan atau range yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Contoh soal, tentukan jangkauan dari data di bawah ini. Terdapat data berupa kelas berat badan, nilai tengahnya, dan frekuensi.
Adapun jangkauan dari data tersebut diperoleh dari nilai terbesarnya yaitu 74 dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 60 sehingga diperoleh 14. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Simpangan rata-rata ini dibedakan antara simpangan rata-rata pada populasi dan simpangan rata-rata pada data sampel. Yang pertama yaitu simpangan rata-rata pada populasi. Rumus simpangan rata-rata untuk populasi pada data kelompok adalah SR atau simpangan rata-rata yaitu sigma F dikali dengan nilai mutlak X dikurangi dengan mu dibagi dengan N besar. Keterangannya yaitu X adalah nilai tengah data, mu merupakan rata-rata hitung untuk populasi, dan N besar yaitu banyak data untuk populasi. Contoh soal. Tentukan simpangan rata-rata data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data populasi. Terdapat data berupa modal, nilai tengahnya atau X-nya, kemudian frekuensi. Pertama, kita perlu mengetahui rata-rata dari data di atas. Maka, rata-ratanya yaitu mu sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan 5621 per 40 diperoleh 140,525. Setelah mengetahui nilai rata-rata dari data tersebut, maka kita dapat menentukan nilai mutlak dari X dikurangi dengan mu dan nilai dari F dikali dengan nilai mutlak X dikurangi dengan mu. Sehingga kita dapat menentukan simpangan rata-rata dari data populasi di atas dengan memasukkannya pada rumus yaitu sigma F dikali dengan nilai mutlak X dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma F sama dengan 455,850 dibagi dengan 40 sama dengan 11,396. Jadi, simpangan rata-rata dari data populasi di atas adalah 11,396. Untuk yang selanjutnya, B. Simpangan rata-rata sampel. Rumus simpangan pada data kelompok sebagai berikut. SR sama dengan sigma F mutlak X min X bar per N, di mana X sama dengan nilai data, X bar sama dengan rata-rata hitung untuk sampel, N sama dengan banyak data untuk sampel. Contoh soal, tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data sampel. Kelas modal 112 sampai 120, nilai tengah 116, frekuensi 4. Rata-rata dari data tersebut adalah 140,525. Nilainya kelas modal 112 sampai 120, nilai tengah 116, frekuensi 4, X min X bar 24,525, F X min X bar 98,100. SR sama dengan sigma F mutlak X min X bar per N sama dengan 455,850 per 40 sama dengan 11,396. Selanjutnya, C. Variansi atau varians. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk menghitung variansi digunakan rumus dan simbol yang berbeda antara data sampel dan data populasi. A. Variansi pada populasi. Rumus variansi data kelompok yaitu varian sama dengan sigma F X min mu kuadrat per N, di mana N sama dengan sigma F, di mana X sama dengan nilai data, mu sama dengan rata-rata hitung, dan N sama dengan banyak data. Untuk contoh soalnya, tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data populasi. Kelas modal 112 sampai 120 dengan nilai tengah 116, frekuensi 4. Rata-rata dari data tersebut adalah 140,525. Penyelesaiannya dibuat tabel kelas modal 112 sampai 120 dengan nilai tengah 116, frekuensi 4, X min mu kuadrat 601,4756, F X min mu kuadrat 2405,9024. Variansi sama dengan sigma F X min mu kuadrat per N sama dengan 8097,9741 per 40 sama dengan
202,449. Jadi variansinya 202,449. Selanjutnya, variansi pada sampel. Pada data kelompok rumusnya sebagai berikut. S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1, di mana N sama dengan sigma F, di mana X sama dengan nilai data, X bar sama dengan rata-rata hitung, N sama dengan banyak data. Contoh soal, tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data sampel. Modal 112 sampai 120, nilai tengah 116, frekuensi 4. Rata-rata dari data tersebut adalah 140,525. Maka penyelesaiannya dibuat tabel kelas modal 112 sampai 120, nilai tengah 116, frekuensi 4, X min X bar kuadrat sama dengan 601,4756, F X min X bar kuadrat 2405,9024. Maka bisa dihitung S kuadrat sama dengan sigma F X min X bar kuadrat per N min 1 sama dengan 8097,9741 per 39 sama dengan 207, Untuk materi selanjutnya adalah deviasi baku atau standard deviation. Apa itu deviasi baku? Deviasi baku adalah akar pangkat 2 dari variasi. Oleh karena itu, tentunya terdapat perbedaan rumus dan simbol untuk menghitung deviasi baku pada data populasi dan data sampel. Pertama, deviasi baku pada populasi. Bila data tunggal, maka diperoleh rumus sigma sama dengan akar sigma X min mu pangkat 2 per N. Contoh untuk data tunggal, tentukanlah deviasi baku untuk kelompok data populasi 20, 30, 50, 70, dan 80. Di bawah ini terdapat jawaban dari contoh untuk data tunggal. Apabila data bergolong, maka diperoleh rumus sigma sama dengan akar sigma fx min mu pangkat 2 per n, di mana n sama dengan sigma f. Untuk contoh data bergolong, tentukanlah deviasi baku data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data populasi. Contoh soal dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berikut ini terdapat tabel jawaban dari contoh untuk data bergolong. Sehingga diperoleh sigma sama dengan akar sigma fx min mu pangkat 2 per n sama dengan akar 8097,95 dibagi 40 sama dengan akar 202,45, sehingga hasilnya 14,228. Yang kedua, deviasi data pada sampel. Bila data tunggal, maka diperoleh rumus S sama dengan akar sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1. Contoh untuk data tunggal, tentukanlah deviasi baku untuk kelompok data sampel 20, 30, 50, 70, 80. Di bawah ini adalah jawaban dari contoh untuk data tunggal. Apabila data bergolong, maka diperoleh rumus S sama dengan akar sigma fx min x bar pangkat 2 per n min 1, di mana n sama dengan sigma f. Untuk contoh data bergolong, tentukanlah deviasi baku data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data sampel. Berikut tabel contoh soal untuk data bergolong. Diperoleh hasil S sama dengan akar sigma fx min x bar pangkat 2 per n min 1 sama dengan akar 8097,95 per 40 min 1 sama dengan akar 207,64, sehingga diperoleh hasil 14,409. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau Q3 mempunyai nilai setengah dari jangkauan antar kuartil.
Oleh karena itu, simpangan kuartil dirumuskan sebagai berikut. Xi D sama dengan setengah dari Xi 3 min Xi 1. Pada jangkauan antar kuartil dan simpang kuartil, ukuran penyebaran hanya ditentukan oleh nilai kuartil data. Untuk contoh soal, diberikan data nilai hasil ujian mata pelajaran matematika siswa suatu kelas sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan data sebelumnya, tentukanlah nilai dari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sebelum menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, nilai kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3 harus ditentukan terlebih dahulu. Untuk menentukan kuartil pertama, maka letak kelas dan ke-1/4 N perlu diketahui terlebih dahulu. Adapun untuk menentukan kuartil ketiga, maka letak kelas ke-3/4 N perlu diketahui terlebih dahulu. Jika tabel tersebut dilengkapi dengan frekuensi kumulatif, maka akan diperoleh tabel sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menentukan kuartil pertama data tersebut dengan rumus Xi1 sama dengan L1 plus 1/4 N min FK1 per F Xi1 dikali C, sehingga diperoleh kuartil pertama data tersebut adalah 33,77. Untuk langkah kedua yaitu menentukan kuartil ketiga data tersebut dengan rumus Xi3 sama dengan L3 plus 3/4 N min FK1 per F Xi1 dikali C, sehingga diperoleh kuartil ketiga data tersebut adalah 60,79. Maka nilai jangkauan antar kuartil dengan rumus H sama dengan Xi3 min Xi1 60,79 min 33,77 akan memperoleh hasil 27,2. Sedangkan untuk nilai simpangan kuartil dengan rumus Xi D sama dengan setengah Xi 3 min Xi 1 akan memperoleh hasil di 13,51. Koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan rumus V sama dengan S per X per dikali 100%, di mana V adalah ukuran variasi, S adalah simpangan baku, dan X bar adalah rata-rata. Contoh soal, diketahui data hasil ujian dari 120 orang dengan statistik rata-rata 56, deviasi baku 23, sedangkan matematika rata-rata 65, simpangan baku 30. Maka tentukan hasil ujian yang mana yang variasinya lebih besar. Yang pertama, kita mencari variasi dari matematika, yaitu 30/65 dikali 100% sama dengan 46,15%. Yang kedua, kita mencari variasi dari statistik, yaitu 23/56 dikali 100% sama dengan 41,7%. Karena matematika lebih besar daripada statistik, berarti hasil ujian matematika lebih bervariasi atau heterogen dibandingkan dengan hasil ujian statistik. Selanjutnya adalah kemiringan. Kemiringan memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah simetris, yaitu letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit. Yang kedua adalah kemiringan positif, yaitu nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga adalah kemiringan negatif, yaitu nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Selanjutnya adalah rumus menghitung derajat kemiringan distribusi data. Terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah Pearson dengan rumus X bar dikurangi modus per S atau 3 dalam kurung X bar dikurangi median per S. S adalah standar deviasi, sedangkan X bar adalah rata.
maka distribusi akan simetri. Sedangkan untuk negatif, maka akan miring ke kiri, sedangkan positif akan miring ke kanan. Langkah kedua adalah momen. Dengan rumus sigma F dalam kurung X dikurangi X bar pangkat 3 per NS pangkat 3. Keterangannya adalah S adalah standar deviasi, X bar adalah rata-rata, dan N sama dengan sigma F. Dalam momen terdapat aturan, apabila momen menghasilkan 0, maka data akan simetri, dan apabila kurang dari 0, maka akan miring ke kiri, dan apabila lebih dari 0, maka data akan miring ke kanan. Langkah ketiga adalah Boolean. Dengan rumus Q3 dikurangi 2Q2 ditambah dengan Q1 per Q3 dikurangi dengan Q1. Selanjutnya adalah kurtosis. Terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah leptokurtis, di mana distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua adalah mesokurtis, di mana distribusi data yang puncaknya normal. Yang ketiga adalah platykurtis, di mana distribusi data yang puncaknya rendah atau terlalu datar. Selanjutnya rumus dari kurtosis, yaitu sigma F dalam kurung X dikali X bar pangkat 4 per NS pangkat 4, di mana S adalah standar deviasi, X bar adalah rata-rata, N sama dengan sigma F. Dalam kurtosis terdapat 3 aturan. Yang pertama, apabila kurtosis menghasilkan 3, maka disebut dengan mesokurtis. Yang kedua adalah apabila kurtosis menghasilkan lebih dari 3, disebut dengan leptokurtis, dan apabila kurang dari 3, disebut dengan platykurtis. Di sini kita akan mencari Pearson, Boolean, momen, dan kurtosis. Yang pertama kita akan mencari Pearson. Langkah pertama kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sigma Fi Xi per sigma Fi sama dengan 2700 per 40 sama dengan 67,5. Kemudian kita mencari modus dengan rumus TP ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 70,5 ditambah dalam kurung 3 per 3 ditambah 4 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 4,28 sama dengan 74,78. Selangkah selanjutnya kita mencari median. Pertama kita mencari letak kelas median dengan rumus sigma F per N sama dengan 40 per 2 sama dengan 20. Kemudian kita mencari median dengan rumus TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi FK per F dikali P sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 40 per 2 dikurangi 12 per 8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 12 per 8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 10 sama dengan 70,5. Selanjutnya adalah standar deviasi dengan rumus akar sigma Fi dalam kurung Xi dikurangi X bar pangkat 2 per N sama dengan akar 10.840 per 40 sama dengan akar 271 sama dengan 16,46. Selanjutnya kita mencari Pearson dengan rumus X bar dikurangi modus per S sama dengan 67,5 dikurangi 74,78 per 16,46 sama dengan min 0,442. Karena negatif maka distribusi data miring ke kiri. Selanjutnya kita akan mencari momen dengan rumus sigma Fi dalam kurung
X dikurangi X bar pangkat 3 per NS pangkat 3 sama dengan min 81.360 per 40 dikali 16,46 pangkat 3 sama dengan min 81.360 per 178.381,36 sama dengan min 0,456. Karena momen menghasilkan ukuran dari 0, maka distribusi data akan miring ke kiri. Selanjutnya kita akan mencari Bole. Yang pertama kita akan mencari letak Q1 terlebih dahulu dengan rumus 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Kemudian kita akan mencari Q1 dengan rumus TB ditambah dalam kurung 1/4 N dikurangi FK per F dikali P sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 7 per 5 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah dalam kurung 3 per 5 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah 6 sama dengan 56,5. Selanjutnya kita mencari letak Q2 dengan rumus 2/4 dikali N sama dengan 2/4 dikali 40 sama dengan 20. Kemudian kita mencari Q2 dengan rumus TB ditambah dalam kurung 2/4 N dikurangi FK per F dikali P sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 20 dikurangi 12 per 8 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 10 sama dengan 70,5. Selanjutnya kita mencari letak Q3 dengan rumus 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Kemudian kita mencari Q3 dengan rumus TB ditambah dalam kurung 3/4 N dikurangi FK per F dikali P sama dengan 70,5 ditambah dalam kurung 30 dikurangi 20 per 11 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah dalam kurung 10 per 11 dikali 10 sama dengan 70,5 ditambah 9,9 sama dengan 79,59. Selanjutnya kita mencari Bole dengan rumus Q3 dikurangi 2Q2 ditambah Q1 per Q3 dikurangi Q1 sama dengan 79,59 dikurangi 2 dalam kurung 70,5 ditambah 56,5 per 79,59 dikurangi 56,5 sama dengan min 4,91 per 23,9 sama dengan min 0,213. Karena Bole menghasilkan negatif, maka distribusi data akan miring ke kiri. Selanjutnya kita mencari kurtosis dengan rumus sigma Fi dalam kurung X dikurangi X bar pangkat 4 per NS pangkat 4 sama dengan 7.1080 per 40 dikali 16,46 pangkat 4 sama dengan 7.1080 per 2.936.157,27 sama dengan 2,30.